Indonesia mengalami krisis garam untuk kebutuhan industri. Sepintas hal ini terkesan mustahil, karena negeri dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia ini memiliki segalanya untuk menjadi raja garam. Tapi, faktanya sangatlah menyedihkan. Para petani garam tradisional seakan hanya menggantang asap, tanpa adanya pengharapan akan nasib yang lebih baik. Sebenarnya, ada banyak cara unik yang dilakukan warga Indonesia untuk memperoleh garam. Beleduk Kuwu di Kabupaten Grobogan adalah salah satu yang fenomenal. Bayangkan, warga membuat garam dari letupan lumpur panas dan gas. Sayangnya, kini sudah tidak ada warga yang membuat garam lagi. Padahal Beleduk Kuwu sempat dijuluki lumbung garamnya Pulau Jawa bersama Madura dan Jepara. Beleduk Kuwu merupakan penghasil garam paling berjaya di masa pemerintahan kolonial Belanda untuk tanah Jawa Tengah dan sekitarnya. Namun kini hanya tersisa seorang petani garam yang mau melestarikan bagaimana bertani garam secara manual. Bagaimana kisahnya selengkapnya dalam Indonesiaku kali ini. Saat saya datang ke desa Kuwu beberapa waktu yang lalu, saya masih bisa berjumpa dengan Mbah Siem. Ia adalah petani garam terakhir di Beleduk Kuwu. Bersama Mbah Siem, saya ikut memanen garam yang sudah dijemur selama 7 hari. Air garam dijemur dalam wadah bambu yang disebut kelakah. Lempeng yang diangkat paling awal adalah kelakah yang terakhir diisi air garam pekan lalu. Mbah Siem memproduksi garam dibantu beberapa orang tenaga lepas. Ia dengan tangan rentanya memanen garam dengan cekatan. Tak terasa, kristal garam yang dikumpulkannya semakin banyak. Untuk ukuran Mbah Siem ini sebenarnya memerlukan tenaga fisik yang sangat besar karena dia harus memindahkan, kemudian menaruh lagi, harus menyiram air garamnya, bahkan harus naik ke atas ini untuk bisa memanen garam-garamnya. Tapi ya, itulah kondisi di pedesaan, terutama di Beleduk Kuwu. Saya lalu ikut naik ke atas kelakah untuk ikut mengumpulkan garam. Tak saya duga ternyata cukup kuat untuk menopang beban tubuh kami. Tak mau kalah dengan Mbah Siem, saya lalu mengumpulkan garam sebanyak-banyaknya. Pada masa awal kemerdekaan, masih ada sekitar 200 keluarga yang membuat garam dari Beleduk Kuwu. Mereka hidup berkecukupan dengan hanya menjual garam. Ketika itu, garam Beleduk Kuwu sangatlah diminati. Bah, dulu ada berapa banyak orang yang kerja garam? Banyak, 1000-an. 1000? Ya, 1000-an kelakah ini. Sekarang pada kemana, Mbak? Ya, sudah habis. Habis itu maksudnya? Nggak ada yang nurun. Nggak ada yang lanjutin? Lah, itu dibongkar. Lah nanti Mbak ini nanti tidaknya lanjuti, ya saya bongkar. Kalau Mbak nggak lanjut? Iya. Tapi keluarga Mbak ada yang lanjutin nggak? Enggak. Anak-anak nggak mau? Nggak mau. Anak keturunan Mbah Siem juga tak ada yang berminat menjadi petani garam. Selain berat, hasilnya pun tak seberapa. Kebanyakan mereka merantau ke Semarang dan kota besar lainnya. Mbak, kalau yang cowok-cowok itu ngapain ke sana? Buat kanal. Kanal apa tuh? Kanal air. Oh, airnya dari sana? Iya. Oh, coba ntar saya lihat. Itu jauh loh, Mbak. Jauh, iya. Saya ke sana dulu ya, Mbak. Lihat ya. Iya. Maaf, saya tinggal. Pembuatan garam Beleduk Kuwu dikerjakan secara berkelompok, 3-4 orang. Mereka mulai bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Pekerja laki-laki akan membuat kanal untuk mengalirkan air yang mengandung garam ke atas lumpur yang sudah mengeras. Dari dahulu, airnya tak pernah mengering. Jadi ini fenomena Beleduk Kuwunya masih berlangsung sampai sekarang. Dan ini aliran airnya yang
dibuat kanal-kanal oleh warga, tapi secara manual gitu. Mereka hanya menggunakan cangkul, menggunakan tangan supaya aliran airnya nanti sampai ke tempat membuat garam simbah tadi. Tapi kalaupun pakai pipa juga sepertinya ini terjadi sedimentasi gitu, akan menumpuk lumpur-lumpurnya karena lumpurnya sangat lengket. Proses produksi garam dilakukan di sisi timur luar pusat semburan Bledokuwu. Air yang diproses menjadi garam adalah penyaringan dari lumpur. Memang selalu Mbah Siem ambilnya dari sini? Iya, dari sini. Oh, tapi ini kan Pak Kamit sama warga yang lain ini kan bagian nyangkul ya? Iya, gitu. bagian nyangkul. Ini setiap mau panen, setiap mau mulai lagi emang harus dicangkul lagi? Iya, tiap panen cangkul. Manual dong, seminggu sekali berarti? Udah, ya kalau udah lingkup diambil, ditangguli lagi. Tapi kalau misalkan masih ada bekas alirannya masih bisa ya? Masih bisa. Setiap 2 menit sekali terdengar letupan dari kubang lumpur vulkanik di kawasan Bledokuwu ini. Warga nampaknya sudah terbiasa. Ada juga yang mengambil airnya dan dibawa pulang, biasanya sebagai bahan membuat garam untuk kebutuhan sendiri. Pada tahun 2024, produksi garam nasional mencapai 2,4 juta ton. Sedangkan kebutuhan garam nasional adalah 4,9 juta ton. Jika saja garam dari Bledokuwu dikelola dengan serius, tentu sangat menguntungkan dan membuka lapangan pekerjaan. Apalagi garam dari Bledokuwu kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan garam laut yang ada di pasaran, karena memiliki kandungan mineral yang lebih banyak. Ini memang besar-besar gini, Mbah? Ya enggak semua. Ini garam yang sudah jadi, pemirsa. Warnanya sudah putih seperti yang biasa kita lihat di dapur, tapi teksturnya memang lebih kasar karena biji-biji garamnya memang lebih besar daripada biasanya gitu. Ini dihalusin lagi nggak? Enggak. Nggak, jadi ini yang akan dijual nanti sama Simbah. Sekali panen, Mbah Siem bisa memperoleh 30 hingga 50 kg. Per panci garam dijual Rp10.000. Sementara untuk 1 rinjing garam dijual Rp50.000. Dari lokasi pengolahan garam, kami menuju ke rumah Mbah Siem di Dusun Bladogan, Desa Gerabakan, Kradenan. Jaraknya sekitar 5 km. Tiba di rumah, saya dan Mbah Siem menunggu pembeli yang akan membeli garam. Tak lama kemudian, pembeli pun datang. Namanya Mbah Gami. Ia sudah menjadi langganan Mbah Siem sejak lama. Garam yang dibeli nantinya akan dibawa ke pasar dan dijual kembali. Bagus nggak, Mbak? Bagus? Bagus. Bilang kilo. 20. Mbak Siem, ini rumahnya ini? Iya. Oh, bukan ini? Tak pikir yang ini loh, Pak. Ia tinggal sendiri semenjak sang suami meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Ini rumahnya Mbak Siem ya? Iya, rumahnya Mbak Siem. Sepi, Mbak? Iya, orang satu. Oh, sendiri? Iya, sendiri. Iya. Nah, Mbah tidurnya di mana? Di tempat itu. Loh, di sini? Iya. Nggak di kamar? Enggak. Ya di situ. Sini, Mbah. Iya. Nah, ini tempat tidurnya Mbah. Iya. Terus kalau Mbah nyimpen baju tetap di kamar? Iya. Oh, yang mana kamarnya, Mbah? Itu, boleh saya lihat ya? Iya, boleh. Coba. Kuncinya. Mbah Siem memang hidup seadanya. Rumah hanya menjadi tempat melepas lelah. Yang penting dapat melindunginya dari panas dan hujan. Ini kamarnya Mbah ya? Iya. Tapi Mbah nggak tidur sini? Enggak. Kenapa Mbah tidur di luar? Luar ya. Kenapa? Ini untuk gua barang-barang, untuk gudang barang-barang. Gudangnya Iya, Mbah. iya, gudang. Enakan tidur di luar? Iya. Ayo kita keluar lagi, nanti Mbah. ada apa-apa yang tahu. Oh, biar Ada apa-apa yang ketahuan. tahu, iya, ketahuan. Saya pikir minum ya, Mas. Iya, makasih Mbah.
Sebenarnya Mbah Siem sangatlah merindukan kehadiran anak dan cucunya. Namun apa daya, mereka tak bisa sering-sering berkunjung ke sini karena berada di Semarang. Untuk mengisi hari-harinya yang sepi, Mbah Siem terus saja bekerja membuat garam. Satu hal yang dipertahankan sama Mbah Siem ini tentunya kepercayaan untuk bisa melakukan pekerjaan sebagai petani garam secara turun-temurun. Tapi ketika generasi penerusnya tidak ada, apa yang dipertahankan? Karena kalau lihat dari kondisi ekonomi, barang-barangnya, rumahnya, tentu ekonomi tidak menjadi alasan utama bagi Mbah Siem untuk bisa mempertahankan profesi ini. Ternyata sentra produksi garam di Kabupaten Grobogan tidak hanya di Bledukuwu. Berjarak 20 km ada Desa Jono yang juga dikenal sebagai penghasil garam. Bedanya, garam diproduksi dengan memanfaatkan air dari sumur-sumur. Saya berjumpa dengan Mbah Yasmi, salah satu petani garam yang tersisa. Sejak usia 10 tahun, Mbah Yasmi sudah menjadi petani garam. Semua air yang diambil dari sumur di sekitar sini, ada 4 sumur, itu semuanya merupakan bahan baku garam karena airnya memang asin, kemudian warnanya keruh, dan ternyata memang mengandung butiran-butiran garam kalau misalnya kita keringkan nanti gitu. Tapi selain itu juga warga menggunakan air ini untuk mengobati penyakit, misalnya anak-anak kecil, mereka menggunakan air ini untuk mandi, untuk mengompres misalnya gitu. Dan memang warga nggak pernah kehilangan air ini gitu, nggak pernah kering sumurnya. Dalam mengelola garam, Mbah Yasmi dibantu oleh suaminya, Mbah Muti. Mereka berdua sebenarnya sudah kesulitan untuk mengolah garam karena faktor usia. Berat kosong rata-rata kelakah adalah 10 kg. Jika sudah diisi air, beratnya bisa mencapai 30 kg. Apalagi jumlah kelakah yang digunakan cukup banyak. Saat memindahkan kelakah, Mbah Muti seringkali beristirahat untuk mengambil nafas. Jika musim hujan datang, petani garam akan gigit jari. Petani garam seperti Mbah Yasmin akan sulit mendapatkan penghasilan. Mau tak mau, mereka harus menjual garam yang belum jadi, berupa air garam yang mulai mengental. Alhasil, produksi garam terpaksa dihentikan. Kenapa nggak mau ngurus garam anak-anak cucu itu? Ini wegah mbak menawi mas. Setelah hasilnya nggih lumayan sana. Datang niku lho Mas, datang kerja teng pungkuk-pungkuk teng pabrik, teng napa-napa wonten niku teng mbok menawi. Nah anak kula nggih teng bangunan niku lanang nembe wangsul kok. Air garam yang mengental disebut bleng. Biasanya, bleng dijual jika petani sudah tak punya cara lain untuk mendapatkan uang. Mbah Yasmi mengajak saya untuk memanen garam yang sudah dijemur selama seminggu. Warnanya sedikit kecoklatan, berbeda dengan garam dari Bledukuwu. Setelah dikerok, garam belum bisa dijual. Garam harus dibilas menggunakan air bleng agar kandungannya tidak berkurang dan lebih bersih. Setidaknya dilakukan 3 kali pembilasan. Sesampainya di rumah, Mbah Yasmi menunjukkan manfaat air bleng. Dari hasil jemuran garam yang belum selesai, ia akan membuat gendar.
pulang menyemur garam, tadi Mbah Yasmi mengajak saya untuk membawa air bleng, yaitu air kandungan garam yang memang lebih kental. Kemudian ini ternyata bisa digunakan untuk beberapa macam makanan ataupun kue. Salah satunya Mbah ini menggunakan bleng sebagai campuran dari bahan nasi yang sudah tersisa beberapa hari yang lalu, kemudian dijadikan kerupuk. Tapi ternyata tidak hanya itu, bleng bisa untuk makanan yang lain ya Mbak ya. Bisa untuk cumi-cumi ataupun makanan lain supaya lebih awet, bisa dimakan berhari-hari kemudian gitu. Sebentar saja gendar sudah siap untuk digoreng. Dari adonan yang tadi masih bisa dibuat beberapa macam. Ini kalau langsung digoreng itu namanya gendar, tapi kalau ditunggu 1-2 hari sampai kering, ini akan menjadi kerupuk. Kerupuk dari air bleng tadi ya Mbah ya. Gitu, campuran dengan nasi gitu. Jadi ini yang nanti akan dijual juga sama Mbak ataupun dimasak untuk makan sendiri ataupun dibagi-bagi ke tetangganya. Mbak, bagi Mbak. Adonan ini juga bisa dijadikan kerupuk lempeng. Rasanya sangatlah gurih dan enak. Jumlah petani garam di Desa Jono terus saja berkurang. Yang bekerja mayoritas sudah berusia lanjut. Hampir tidak ada anak muda yang berminat untuk menjadi petani garam. Selain butuh modal awal yang besar, bertani garam tradisional juga bergantung musim. Cukupkah untuk keluarga Mama? Cukup hasilnya? Belum cukup juga.